Dr. Dewi, dan di sebelah kanan saya lagi ada penanggung jawab program IPA kita, Dr. Ade. Baiklah, pada siang hari ini kita akan bahas bincang asik seputar kesehatan. Kita akan membahas tentang IPA. Apa itu IPA? Boleh Bu kita lanjutkan? Oke, baik, terima kasih Ibu Wati. Ya, hari ini mungkin podcast kita membahas seputar kewanitaan. Nah, ya, kewanitaan ini sekarang kita mencoba untuk bagaimana pencegahan terjadinya kanker serviks. Nah, pencegahan kanker serviks ini adalah angka kematian tertinggi setelah kanker payudara. Nah, kenapa kami dari Puskesmas Tanjung Sengkuang mengambil salah satu inovasi ini? Karena angka kita di Puskesmas Tanjung Sengkuang untuk pemeriksaan IPA masih jauh, masih sangat rendah. Jadi tujuan kita membuat suatu inovasi ini agar di mana daya tarik peserta untuk wanita usia subur agar mau memeriksakan dirinya untuk kewanitaannya. Nah, jadi kita buatlah suatu inovasi gebrakan namanya Gebrak Cantik, yaitu gerakan baru mencegah kanker serviks. Nanti mungkin masalah teknisnya seperti apa di lapangan, kita mungkin ada dokter koordinator kita ya, selaku penguasa lapangan, mereka akan membagikan langkah-langkah dan apa nanti tujuannya ya, sehingga ini tercapai. Terima kasih. Oh, jadi inovasi dari Puskesmas Tanjung Sengkuang adalah Gebrak Cantik ya Bu? Cantik ya? Iya, cantik. Jadi agar juga kita cantik, sehat dan luar dan dalam. Mantap ya. Oke, mungkin selanjutnya kita akan memberikan penjelasan tentang Gebrak Cantik yang lebih dalam yang akan disampaikan oleh Dr. Ade sebagai penanggung jawab program IPA. Ya, selamat siang untuk audiens semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Gebrak Cantik ya. Gebrak Cantik itu sebenarnya pemeriksaan untuk pemeriksaan IPA untuk mendeteksi kanker serviks ya, karena banyak sekarang penderita wanita di Indonesia itu menderita kanker serviks yang banyak diketahui setelah stadium lanjut baru kita ketahui bahwa dia sudah menderita kanker. Nah, untuk itu kita di Puskesmas Tanjung Sengkuang itu mengadakan pemeriksaan IPA untuk wanita usia suburnya terutama. Seperti itu, pemeriksaan IPA itu dengan memprint hasil pemeriksaan itu agar dapat dilihatnya bagaimana keadaan posio dari pasien itu sendiri, dan hasilnya itu bisa dilihat pasien setelah 1 tahun dengan membawa hasilnya itu. Print outnya itu bisa disimpan dan ditunjukkan, karena di situ akan dilihat sebelum dan sesudah tindakan itu nanti kelihatan bagaimana keadaan posionya. Oh, berarti Bu, siapa sih yang boleh periksa, yang boleh ikut yang pemeriksaan IPA-nya? Ya, di sini yang untuk bisa dapat melakukan pemeriksaan IPA pertama wanita usia suburnya, apalagi dia sudah melakukan hubungan seksual ya, terutama yang sudah pernah melakukan hubungan seksual, dan wanita di atas 15 sampai 59 tahun itu wajib melakukan cek IPA. Kapan sebaiknya kita cek IPA-nya? Cek IPA itu biasanya kita lakukan di puskesmas itu setiap hari Rabu dan Kamis ya, dan tandanya itu syaratnya itu kita tidak boleh menstruasi ya. Di luar waktu menstruasi boleh dilakukan tes IPA. Jadi kelebihan dari Gebrak Cantik ini di mananya Bu? Ya, biasanya sebelum kita ada Gebrak Cantik, biasanya pemeriksaan IPA itu pasien yang kita cek hanya dapat kita kasih tahu bahwa IPA-nya positif atau tidak. Nah, dengan Gebrak Cantik kita dapat men-print out hasil cek porsionya itu dengan hasil sebelum dan sesudahnya. Jadi pasien itu dapat melihat bagaimana kondisi vagina mereka, dan itu bisa disimpan untuk jangka panjang. Jadi apabila mereka mau pemeriksaan lagi tahun depan, mereka bisa membawa hasil IPA yang tahun
yang baru. Oh, berarti ada fotonya gitu ya? Iya, bentuk foto print-out. Seperti kita USB ya? Iya. Oh iya, mantap sekali ya. Jadi ingat-ingat ya teman-teman semua bahwa di Puskesmas Tanjung Sengkuang nilai lebih dari Gebrak Cantik itu ada di print out atau hasil dari pemeriksaan IFA itu sendiri. Jadi kita bisa bawa hasilnya, satu tahun kemudian kita melakukan pemeriksaan dimanapun kita bisa lihat hasilnya. Sangat jelas ini sasarannya tadi dijelaskan bahwa wanita usia subur. Menurut kampus Anda tidak lagi sasaran yang perlu ditambahkan atau lebih prioritas? Baik, terkait hal ini kita coba untuk mulai dari anak sekolah. Nah, untuk melakukan proteksi yang sekarang pemerintah di mana sudah memberikan free untuk pemberian vaksin HPV, Human Papilloma Virus. Nah, ini sudah dilaksanakan pada anak yang usianya sudah 10 tahun biasanya 10 tahun ke atas. Sekarang sudah dilaksanakan usia kelas 5 SD. Nah, jadi target kita nanti ini ke depannya jangka panjang bahwa untuk remaja yang sudah balik ya, mereka sudah tervaksin HPV tersebut, dan bagi wanita usia subur juga mendapat vaksin tersebut. Tapi untuk sekarang usia remaja dan untuk umum belum ada ya dari pemerintah. Mungkin ke depan nextnya seperti itu untuk mencegah terjadinya kanker serviks ini. Oh, berarti pemberian vaksinnya free ya, Bu? Itu berapa kali ya, Bu, untuk anak-anak sekolah? Kalau untuk anak pemberian vaksinnya itu free untuk anak sekolah ya, tapi belum untuk umum. Nah, untuk pemberian vaksin ini sendiri ada 2 kategori ya, cara pemberiannya. Yang pertama pada anak itu 2 kali pemberian. Nah, dengan range waktunya itu setahun. Ya di kelas 5, nanti setelah lagi di kelas 6. Tapi kalau untuk yang dewasa itu 3 kali pemberian. Yang pertama itu saat dia melakukan vaksinasi, kemudian 3 bulan, kemudian 6 bulan setelahnya. Semoga ini dapat memproteksi hampir 100% seperti itu. Sangat bagus sekali ya program pemerintah sudah mendukung vaksinasi ini, karena kita ketahui vaksin ini lumayan ya. Mungkin ada ya Bu tentang inovasi kita ini Gebrak Cantik, boleh Bu? Mungkin sebelum ya kami dari sini untuk Gebrak Cantik yang pertama sudah kita laksanakan, yaitu kita sudah bersosialisasi dulu ya, sosialisasi untuk pengenalan apa ini Gebrak Cantik. Kita sudah masuk kepada target sasaran ya, salah satunya yaitu perhotelan ya, salah kita sini karena daerah kita di sini memang daerah perhotelan, kemudian kawasan industri, di mana di sini pekerja juga ada yang wanita, dan salah satu program kita yaitu GP2SP yang mau kita tingkatkan, bahwa di sini kita akan masuk pemeriksaan IFA ya. Mudah-mudahan mereka yang susah memeriksakan diri karena pekerjaannya ya, waktunya, kita bisa datangi mereka untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Kemudian target berikutnya yaitu anak sekolah, kita masuk sosialisasi juga, kemudian ke masyarakat nih, karena kan masyarakat masih tabu-tabu nih Bu ya, masih tabu untuk memeriksakan, takut hasilnya ya, tapi kita sudah lakukan sosialisasi ya, dan kita juga sudah melaksanakan implementasinya. Kemarin kita sudah coba ya, Dokter Adea sudah kita coba implementasi ini ke masyarakat, bahwa mereka merasa senang ya dengan melihat hasil secara langsung, bahwa seperti ini bentuk mereka yang kondisinya baik atau tidak. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat inilah lebih kurang nanti hasil secara nyata beberapa bentuk ya, hasil perinan yang keluar nantinya, selain ada yang berupa cancer dan positif negatif. Nah, bentuk negatif ini bermacam-macam juga nantinya ya. Di sini banyak, nanti di sini dokternya akan menjelaskan apakah tata laksana berikutnya. Demikian. Terima kasih. Audiens bahwa kita punya media sosial untuk kita bisa tahu IFA itu apa ya, seperti dari FB kita, media sosial kita IG, TikTok, YouTube, dan website. Dan untuk semua audiens
yang mau pemeriksaan IPA, ayo rame-rame kita periksa IPA ke puskesmas Tanjung semua. Buati kita punya yel-yel ya, ini karena wanita juga agak mempesona gayanya ya, jadi kita mulai seperti ini. Oke, kita try dulu. Boleh ikuti saya. 1, 2, 3, gebrak cantik, 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 sehat diri, sehat buatan. Oke, terima kasih ya Bu Kapu dan Dr. Ade. Jadi kita ketahui IPA dan inspeksi visual asetat